Kita ke sorotan lain, saudara. Bulan madu sepasang suami istri di sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat berujung maut. Sang istri ditemukan tewas, sementara suami berada dalam kondisi kritis. Sang istri ditemukan tewas saat dibawa ke puskesmas, sementara sang suami tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh suami istri ini. Peristiwa terjadi di sebuah penginapan di kawasan objek wisata Danau di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kedua korban ditemukan di kamar mandi penginapan. Ada dugaan korban keracunan gas dari pemanas air mandi. Tetapi untuk memastikan penyebab pasti, polisi membutuhkan penyelidikan lebih mendalam. Karena ditemukan di kamar mandi tersebut kedua pasangan suami istri dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian langsung membawa ke puskesmas Alahan Panjang. Dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi kesimpulan dari visum luar yang dari puskesmas tadi menyampaikan. Lalu apakah sudah diketahui penyebab suami istri yang sedang bulan madu di sebuah penginapan justru malah berujung petaka? Kita berbincang dengan Kapolsek Lembah Gumanti AKP Barata Rahmat Sukarsi. Pak Barata, selamat petang. Selamat petang, Pak. Ya. Pak Barata, apakah benar penyebab istri dan suami tewas ataupun istri tewas dan suami dalam kondisi kritis saat bermalam di sebuah penginapan karena keracunan gas dari pemanas air mandi? Pak Barata. Ya, terima kasih, Pak. Jadi perlu kami sampaikan untuk si korban sendiri, kita belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan kematiannya disebabkan oleh keracunan gas, karena sampai saat sekarang kita belum bisa memastikan belum mendapat keterangan dari pihak medis ya tentang penyebab kematian yang bersangkutan. Namun dari visum luar dari keterangan dokter Puskesmas Alahan Panjang menerangkan bahwa yang bersangkutan saat dievakuasi ke Puskesmas Alahan Panjang itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa, yang istrinya. Kemudian terhadap suaminya itu masih dalam keadaan kritis dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Adi Arosuka, Kabupaten Solok. Demikian. Oke, artinya sang istri meninggal dunia dan sang suami dalam kondisi kritis saat ditemukan. Tetapi bisa dijelaskan kembali Pak Barata, seperti apa kronologi awal ketika sepasang suami istri ini ditemukan di sebuah penginapan? Iya, terima kasih. Jadi sekira hari Kamis, sekira pukul 07.15 WIB, jadi petugas dari pihak pengelola dari penginapan itu mau mengantarkan sarapan pagi ke kamar yang bersangkutan. Namun setelah ditunggu lama, menjawab dari dalam bahwa ya kami sedang mandi, nanti saja itu. Jadi setelah ditunggu 20 menit kemudian baru terdengar suara air dari dalam penginapan. Kemudian yang bersangkutan dari pihak pengelola ini pergi ke tempat kamar lain untuk mengantarkan sarapan. Kemudian tidak berselang lama datang lagi petugas yang baru untuk mengantarkan sarapan ke kamar nomor 2 tadi, tempat yang bersangkutan menginap. Namun juga tidak ada sahutan, tidak bisa komunikasinya terputus. Namun setelah itu dari pihak pengelola ini meminta supaya pintu dibuka paksa. Kemudian setelah dibuka paksa, dilihat pasang suami istri ini tidak ada di ruang utama. Kemudian dilihat ke kamar mandi, di kamar mandi baru ditemukan suami dari si korban ini dalam keadaan tergeletak di kamar mandi, tidak sadarkan diri. Sementara istrinya juga tergeletak di kamar mandi di belakang pintu masuk ke kamar mandi, juga dalam keadaan sadar diri. Kemudian dari pihak pengelola memberikan bantuan pertolongan pertama berupa oksigen. Namun kondisi korban tidak membaik, kemudian dirujuk ke Puskesmas Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti.
Demikian. Oke, Pak Barata, saya ingin konfirmasi lagi. Apakah artinya Iya. ketika pertama kali pengelola ingin mengantarkan makanan, apakah di awal sempat ada jawaban atau memang dari awal tidak ada jawaban? Iya, dari yang pertama tadi, sekira pukul 07.15 WIB tadi, si pihak pengelola yang mau mengantar makan sarapan tadi juga dapat informasi. Ya, sebentar, kami mandi dulu. Artinya ada Kemudian jawaban ya Pak ya, pertama Pak? ada Oke, yang pertama ada. oke, Kemudian dia masih menunggu di luar, tapi sudah lebih kurang 20 menit. Terdengarlah suara air dari dalam. Oh, berarti oke, memang ada orang di dalam. Kemudian yang bersangkutan ini pihak pengelola pergi ke kamar lain untuk mengantar sarapan juga. oke. Kemudian setelah beberapa lama kemudian datang lagi petugas yang baru ingin mengantar lagi ke kamar tersebut, ya. Dan di situ tidak ada jawaban ya Pak? Di situ Oke, setelah digedor pintu tidak ada jawaban, barulah merasa curiga, kemudian minta izin kepada temannya supaya melakukan membuka secara paksa pintu baik, tersebut. baik. Iya. Polisi setelah melakukan olah TKP, apa hasilnya Pak? Dan siapa saja pihak yang sudah diperiksa? Oh ya, jadi sesaat setelah kami dapat informasi dari pihak Puskesmas Naga Jalan Panjang, tentunya kami selalu langsung berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak Polres Solok, di mana kami meminta bantuan dari satu unit identifikasi untuk melakukan olah TKP. Ya, kemudian terhadap tentunya kami terhadap para pihak pengelola atau saksi yang yang mengetahui pertama awal kejadian di TKP itu, tentu sudah kita melakukan interogasi awal untuk meminta keterangan gitu. Itu. Oke, apakah betul tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi kami sudah koordinasi dengan pihak Puskesmas Naga Jalan Panjang. Dari pihak kedokteran menyampaikan kepada kita bahwa kondisi korban yang istri ini di saat sudah datang di Puskesmas Jalan Panjang sudah keadaan tidak bernyawa. Kemudian dari tanda-tanda fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi kesimpulan untuk visum luar bahwa korban sampai di Puskesmas Jalan Panjang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Demikian. Oke, untuk di penginapan sendiri apakah mungkin ada tanda-tanda kerusakan misalnya di pintu atau di tempat-tempat lainnya Pak? Ya, jadi untuk olah TKP, tentunya itu tim yang datang ya, tim olah TKP. Sampai saat sekarang kita belum bisa memastikan apakah dari kesimpulan dari olah TKP tersebut. Baik, terima kasih Kapolsek Lembah Gumanti, AKP Barata Rahmat Sukarsi atas informasinya dan telah bergabung bersama dengan Kompas.